Shalom semua warga kerajaan. Begitu pentingnya, who is the source of our authority? Siapa sumber dari otoritas kita? Dalam Lukas pasal 9 ayat pertama dikatakan Yesus appointed, melantik 12 murid. Diberi exousia, diberi kuasa. Nah, sebab pada waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Diberikan otoritas untuk melakukan apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ada the other 70, 70 murid yang lain. Dan kita tahu bagaimana ketujuh diaken pertama itu juga itu adalah gambaran atau dikatakan memang asalnya dari 70 murid ini. Dan ketika itu apa yang membuat mereka sukacita dalam pelayanan? Bahkan setan-setan, roh-roh jahat tunduk pada kami demi namamu. Perhatikan, demi namamu. Kita tahu bagaimana tanpa nama Yesus kita tidak bisa melakukan mengusir roh jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Memang iblis sudah dikeluarkan, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dia akan turun ke bumi. Jatuh seperti kilat dari langit. Sampai sekarang kita tahu bagaimana kilat itu ada gambaran, ada kuasa Tuhan, tapi ada juga gambaran pada kuasa kegelapan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular roh jahat ini. Kala jengking kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Perhatikan, selain appointed juga itu harus resmi, saudara. Banyak kali anak-anak muda kita bilang, tidak perlu itu pentabisan, tidak perlu. Perlu. Kita lihat Kristus. Kita lihat ke-70 murid ini. Tanpa appointed, tanpa ada covering, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Yesus bersuka cita dalam Roh Kudus. Banyak sekali yaitu foto-foto atau film-film tentang Yesus dari Nazaret yang mukanya panjang, tidak ada senyumnya, seperti orang yang anemik tuh, kekurangan darah begitu. Yesus bergembira Roh Kudus ini apa? Rejoice in the Spirit. Agaliao. Menari-nari dengan emosi yang hebat. Karena apa? Karena 70 murid ini dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit bumi. Semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak, orang hebat, orang pandai. Tapi yang kau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau menerima otoritas? Pertama harus jadi murid. 70 murid yang lain. 70 murid yang lain mungkin dimuridkan oleh 12 rasul itu tadi. Dan langsung oleh Yesus. Enggak mengapa. Karena nama Yesus tetap berkuasa. Dan yang kedua, harus jadi orang sederhana. Engkau menyatakan pada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Saya dalam hidup saya melayani Tuhan hampir 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana untuk menerima hari-hari ini kita sedang menuju, yaitu saudaraku, perayaan 10 hari itu. Menerima kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sederhana lebih gampang. Teman-teman saya yang pandai, yang dokter dan dokter sulit, saudaraku. Mereka selalu berpikir, ini tidak cocok, ini sulit dan sebagainya. Tetap jadi orang sederhana, tetap mau dimuridkan, tetapi juga ada di bawah, yaitu otoritas. Tuhan memberkati kita semua. Receive, terimalah otoritas yang dalam nama Yesus. Kita mewakili Dia sebagai Raja segala raja. Dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab Engkau layak untuk terima sembah, terima hormat dan rasa syukur yang terbaik yang kami berikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku.
termulia. Terima kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku amin, amin. yang bertahta, Yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan Engkau Tuhan.
disembah, dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Engkau Yesus. Sebab Engkau sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Takkan pernah ku lupa kuat kuasanya pencipta dunia. Dulu sekarang selamanya tangannya menjagaku, lindungi hidupku. Batu karangku selalu menolongku, takkan biarkan diriku terjatuh. Serahkan pada Tuhan ketakutan, segala ragu di hatiku. Aku tetap menyembah, itu firman-Nya kepadaku. Serahkan pada Tuhan segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Dulu sekarang selamanya tangannya menjagaku, lindungi hidupku. Batu karangku, batu karangku selalu menolongku, takkan biarkan diriku terjatuh. Serahkan pada Tuhan ketakutan, segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Serahkan pada Tuhan segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Amin. Sebab Raja kita Yesus Kristus Tuhan, Dia Allah yang setia. Amin. Batu karangku, Batu karangku selalu selalu menolongku, takkan biarkan diriku terjatuh. Ku serahkan pada Tuhan ketakutan, segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Serahkan pada Tuhan segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Ku serahkan pada Tuhan segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. Serahkan pada Tuhan segala ragu di hatiku. Aku tetap menyertai, itu firman-Nya kepadaku. haleluya. Yesus Kristus Engkau baik Tuhan. Namamu yang tinggi dipuji Yesus Kristus Tuhan. Amin.
cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan baik ya. Kita akan masuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak Tuhan. Penghidupan kami, terima kasih Tuhan sudah jamin semuanya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami duduk di kaki-Mu, kami mau dengar firman Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami supaya kami hidup seperti apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini saudara kita masuk di minggu yang kedua ya saudara ya, di bulan Mei, sudah 5 bulan. Nah, tahun 2024 5 bulan. Saudara pernah hitung nggak? Cepat sekali nih saudara ya. Ini sudah minggu kedua minggu kedua di bulan yang kelima. Oke, semua dalam keadaan baik ya, saudara ya. Puji Tuhan ya. Nah, kita ada di seri pengajaran di 3 bulan yang kedua. 3 bulan yang kedua ya. Yang 3 bulan pertama kita sudah laluin. Yang 3 bulan kedua ini April, Mei, Juni. Nah, 3 bulan ini, saudara ya, itu temanya itu authorized to influence. Di bulan ini judulnya itu authorized to influence, saudara. Ayatnya kita baca dulu sama-sama nats Alkitabnya. Ini akan dibaca terus ini 1 bulan ini, saudara ya. Lukas 9 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca sama-sama bersuara, saudara ya, pelan-pelan, diresapin, dimengerti supaya saudara bisa lebih bagus lagi kalau saudara bisa hafal. Lukas 9 ayat 1 sampai 2, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Apa saudara? Menyembuhkan kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, hari ini di minggu kedua ini kita belajar satu judul, saudara. Satu judul. Judulnya Proclaiming the Kingdom. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu memproklamirkan kerajaan Allah melalui pengaruh positif. Ya. Memproklamirkan kerajaan Allah melalui pengaruh positif. Nah, saudara pasti nggak
nggak asing lah ya dengan kata-kata proclaiming, jadi proklamasi gitu ya, seperti Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya gitu saudara ya. Nah kita mau belajar di minggu kedua ini proclaiming the kingdom. Nah kingdom yang mana? Kingdom of God tentunya ya, kerajaan Allah. Lewat apa? Lewat pengaruh positif. Saya mulai dari arti kata proclaim itu saudara ya, memproklamirkan. Proclaim itu saya ngambilnya dari web ya saudara ya. Ini Merriam-Webster, kamus Merriam-Webster mengartikannya seperti ini saudara. Yang pertama itu kalau disingkat jadi satu kata itu announce. Jadi arti kata proclaim itu to declare publicly, typically, instantly, proudly, or defiantly, and in either speech or writing. Jadi kata lainnya announce. Jadi diumumkan gitu saudara ya, diumumkan. Yang kedua artinya itu to give outward indication of gitu ya. To give outward indication gitu ya. Itu dijadiin satu kata itu show. Nah, jadi saya mau gini, proklamasi itu announce dan show gitu ya. Announce dan show. Gini, announce, umumin, announce dan show gitu ya. Jadi selain diumumkan tapi juga ditunjukkan saudara. Selain diumumkan tapi juga ditunjukkan. Itu arti kata memproklamirkan atau proclaim. Nah saudara tangkap dulu ya kedua arti itu. Nanti kita selanjut pelan-pelan masuk ke yang sesuai judul. Proclaiming the kingdom gitu ya. Jadi memproklamirkan kerajaan Allah merupakan kewajiban kita sebagai murid Kristus. Jadi itu adalah suatu kewajiban. Jadi begitu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dan saudara memutuskan untuk jadi murid Kristus, kewajibannya adalah memproklamirkan kerajaan Allah, proclaiming the kingdom. Gitu saudara ya. Karena yang kita ikutin Yesus itu sebagai rajanya gitu. Nah, sebagai rajanya. Jadi sudah kewajiban kita untuk kita ngikutin gitu saudara ya. Kita memproklamirkan kerajaan Allah. Matius 24 ayat 14 saya bacakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang gitu. Di Matius 24 ayat 14. Nanti dia datang kembali. Waktu datang kembali itu kapan gitu saudara ya? Waktu seluruh dunia sudah dengar Injil kerajaan. Jadi sesudah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi selesailah gitu ya. Baru sudah itu ya. Satu ayat lagi saudara, Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Nyanya huruf besar ya, kepada Tuhan. Jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, maka dari itu tadi sudah disebutkan memproklamirkan kerajaan Allah merupakan kewajiban kita sebagai murid Kristus. Supaya apa saudara? Nah, Tuhan Yesusnya kan lagi nggak ada nih di bumi nih secara nyata gitu ya, secara nyata. Dia kan sudah naik kan waktu dia setelah disalib 3 hari kemudian bangkit dan dia naik ke surga saudara ya. Jadi siapa yang tugas berikutnya yang memberitakan Injil siapa? Ya saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus gitu saudara. Memang itu jadi kewajiban kita gitu. Jadi tujuannya gitu saudara, kita belajar hari ini adalah kita memastikan bahwa seluruh tindakan kita menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian itu ya sebagai pemberita Injil gitu saudara ya, melalui perkataan, melalui tindakan gitu saudara ya. Jadi kalau perkataan itu baiklah perkataan itu membangun saudara ya. Tindakan-tindakan kita itu memberi solusi, bukan memberi kehancuran, bukannya malah destruktif tapi membangun gitu saudara ya. Dan kasih kita bisa mereka rasakan. Jadi tujuannya kita belajar hari ini itu ya untuk ini saudara. Jadi kita supaya bisa memastikan nih, kita sebagai
murid Kristus pertama, ya. Dan sebagai murid Kristus apa? Seluruh tindakan kita itu bisa jadi kesaksian lewat perkataan, lewat tindakan, lewat kasih kita, gitu ya. Supaya mereka juga bisa merasakannya, itu Saudara ya. Oke, apa yang mesti kita proklamirkan Saudara? Apa? Ya, Injil Kerajaan. Tadi kan kita sudah tahu ya. Warga kerajaan Allah itu harus mengekspresikan budaya yang mencerminkan sifat Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Jadi Saudara ya, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu bukan tempat ya. Nanti di bawah. Oh ini dia. Surga itu tempat, suatu tempat gitu ya. Tapi kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah suatu sistem pemerintahan dengan suatu pola hidup. Nah, itu yang mesti kita proklamasikan, itu yang mesti kita beritakan gitu ya. Pola yang seperti apa? Pola hidup kerajaan Allah. Berarti bukan hal yang fisik Saudara, tapi hal yang bersifat rohani. Jadi warga kerajaan itu harus mengekspresikan budaya yang mencerminkan sifat Sang Raja itu sendiri Saudara, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan gitu. Gimana caranya? Nanti Saudara, tungguin aja. Nggak lama kok Saudara, nanti Saudara juga dengar ya. Jadi apa yang mesti kita proklamirkan Saudara? Yang pertama budaya kerajaan Allah. Terus apa? Pola hidup kerajaan Allah ya tentu saja ya. Ini kan sama ya kurang lebih ya Saudara ya. Budaya kerajaan Allah ini kita ngerti dulu. Kita kasih tahu nih sama orang-orang lewat apa? Lewat perkataan, lewat tindakan kita gitu yang memberikan solusi tadi itu ya. Terus pola hidup kerajaan Allah gitu juga kita mesti hidupin supaya orang lain akan melihat juga kita ini bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Itu seperti itu Saudara. Jadi seperti tadi saya dibilang di awal ya, kalau kita dengar kata proklamasi itu kan seperti Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Yang pertama dia mesti ngumumin kan, proklamasi gitu ya. Kami, bangsa Indonesia dan seterusnya. Jadi dia memproklamasikan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Diumumin dulu sampai seluruh dunia tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Berikutnya apa Saudara? Hiduplah seperti bangsa yang sudah merdeka. Supaya orang bangsa-bangsa lain melihat, oh ini Indonesia ini sudah merdeka gitu. Jangan tetap di pengumumannya sudah merdeka tapi hidupnya masih tetap seperti dijajah. Nah, itu jangan Saudara ya. Jangan. Sama seperti itu kita. Saudara dan saya kan kita ini sudah dimerdekakan ya. Amin Saudara ya. Kita sudah dimerdekakan lewat apa? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah merdeka. Umumin Saudara bahwa kita dimerdekakan melalui kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus sudah disalib, sudah mati buat kita, buat Saudara dan saya. Kita ini sudah dimerdekakan. Nah, terus hiduplah sebagai orang merdeka. Gimana caranya? Hidupi pola hidup kerajaan Allah. Gimana caranya? Ya, ikutin aja sifat-sifatnya Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita yang sebagai raja gitu di kerajaan Allah ini Saudara ya. Jadikan pola hidup, nah budayanya itu ya ditularin juga Saudara. Itu yang mesti kita proklamirkan. Ada ayat di Roma 14 ayat 17. Saya bacakan buat Saudara, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam damai sejahtera, penuh sukacita, bukan karena kehebatan kita. Jadi bukan karena makanannya banyak, minumannya berlimpah, uangnya banyak gitu. Tetapi karena Roh Kudus. Itu yang mesti kita pahamin gitu ya. Itu polanya mesti seperti itu gitu. Jadi sukacita kita, damai sejahtera kita itu bukan dipengaruhi oleh fisik yang ada gitu, tapi dari dalam, dari Roh Kudus yang ada dalam kita gitu. Tadi kan dibilang kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi apa? Soal kebenaran. Kebenaran yang ada dalam hati saudara dan saya. Ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Satu ayat lagi, 1 Korintus 4 ayat 20 bilang gini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Gitu. Ada satu terjemahan, saya baca di firman Allah yang hidup, jadi terjemahan FAYH gitu ya. Bilang gini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja. Jadi bukan cuma sekedar huruf-huruf
disusun kerajaan Allah, kerajaan surga, atau juga bukan cuma sekedar kalimat kata-kata yang kita baca di Alkitab, bukan, tapi terdiri dari kuasa. Jadi kalau kita hidupin itu bukan cuma sekedar omong kosong, percaya hal yang kosong gitu. Enggak saudara, tapi itu ada kuasanya. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, itu berkuasa saudara. Jadi saudara mesti tunjukin, saudara dan saya ini mesti tunjukin bahwa hidup kita ini ya penuh kuasa karena kita hidup dalam kerajaan Allah yang berkuasa, saudara ya. Mudah-mudahan saudara nggak bingung ya. Jadi namanya kita belajar itu, saudara ya. Oke, saya akan selesai di 3 hal ini, saudara. 3 cara memproklamirkan kerajaan melalui pengaruh positif. Kita mulai ya. Yang pertama, gimana caranya, saudara? Kita bisa memproklamirkan kerajaan Allah melalui pengaruh positif. Yang pertama, kita mesti menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu prinsip-prinsip yang harus dihidupi oleh seluruh warga kerajaan Allah sebagai murid, gitu ya. Yaitu kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab, mencakup prinsip dan sikap kunci yang mencerminkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, contoh kecil, contohnya misalnya kalau saudara yang jemaat GBI Rock, gitu ya. Kita punya nilai-nilai kan, value, light itu saudara ya, light. Hidupin itu saudara ya. Hidupin itu saudara, 5 itu saudara. 5, light, love, integrity, grace, humility, truth gitu saudara ya. Jadi hidupin. Atau contoh lain, misalnya dari Alkitab lah, dari Alkitab. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidupin saudara. Hidupin saudara, bergaul intim sama Tuhan, saudara muncul buah roh itu muncul dari kehidupan saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu kalau saudara hidupin itu kita sudah sebagai salah satu cara kita memproklamirkan kerajaan Allah, saudara. Kalau hidup di dalam kerajaan Allah, harusnya saudara punya buah roh itu, saudara ya. Buah roh itu akan terlihat dari dalam hidup saudara. Saudara penuh kasih, saudara penuh sukacita, saudara penuh damai sejahtera. Walaupun di sekeliling saudara lagi chaos misalnya, saudara lagi banyak pergumulan, saudara tetap bisa sukacita. Saudara lagi difitnah orang, saudara tetap hidup dalam damai sejahtera gitu misalnya ya. Saudara misalnya apa lagi? Banyak saudara ya. Saudara mungkin lagi sakit secara tubuh gitu misalnya, fisik saudara sakit, saudara datang ke dokter, terus misalnya saudara misalnya ketahuan lagi sakit apa, kanker lah apa, saudara tetap bisa hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera gitu, karena saudara hidup dalam kerajaan Allah gitu, yang semuanya itu ada di dalamnya situ saudara. Jadi saudara yang lagi difitnah seperti yang tadi, saudara bisa tetap sabar gitu ya. Saudara penuh kemurahan gitu, saudara penuh kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, saudara bisa menguasai diri gitu ya. Itu semua salah satu cara kita bisa memproklamasikan kerajaan Allah melalui pengaruh-pengaruh yang positif gitu ya. Termasuk juga penguasaan diri itu ya tadi terakhir saudara ya. Itu yang pertama. Jadi apa saudara? Gimana caranya yang pertama? Yang pertama adalah kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, kita menjadi ragi untuk mempengaruhi lingkungan kita. Matius 13 ayat 33, ada ayatnya saya bacain. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ini kita pernah belajar nih tentang ragi, betul ya saudara ya? Saudara ingat kan ya? Gimana caranya kita bisa memproklamirkan kita menjadi seperti ragi untuk mempengaruhi lingkungan. Ragi itu ya saudara ya, ragi itu dia mempengaruhinya dengan cara merasuk gitu ya. Saya pernah ingat Pak Yunus itu pernah ngomong sama saya gitu ya. Ragi itu caranya itu merasuk gitu ya saudara ya. Jadi tepung itu kalau sudah diolah gitu ya, terus dikasih ragi. Tepung yang segini itu dia tepung yang segini ya saudara ya, segini. Dia bisa mengembang saudara, bisa mengembang kalau dikasih ragi itu. Sama kayak
sama seperti kita itu saudara ya. Jadi kalau kita hadir gitu ya, kehadiran warga kerajaan Allah dalam suatu komunitas, mau di kantor, mau di lingkungan tempat tinggal, tetanggaan gitu ya, kanan kiri, di sekolah dan lain-lain itu seperti ragi. Ragi itu dia mengkamiri gitu ya, mengkamiri gitu. Jadi kamir seluruhnya itu apa ya? Ya terpengaruh lah semua gitu ya, terpengaruh semua. Pengaruh apa saudara? Kalau saudara ada seperti ragi itu ya, ragi itu dia mengembangkan saudara ya, mengembangkan hal yang baik lah ya, mengembangkan yang baik. Jadi tepung yang tadinya, misalnya kalau tepung nggak itu, kayaknya jadinya bantat gitu kalau ragi nggak berhasil itu jadinya bantat saudara ya. Nah kalau ada ragi dia bekerja itu dia bisa mengembangkan gitu, bagus gitu saudara ya jadinya. Sama seperti saudara dan saya gitu. Jadi kita itu jadi ragi untuk mempengaruhi lingkungan di kantor misal. Kalau saudara di kantor, sebelum saudara masuk itu jam kerjanya aduhai gitu ya. Masuknya jam 8, harusnya masuk jam 8 tapi start kerja baru bisa mulai jam 9. Kenapa? Karena semua pada telat. Jam 8-nya itu clock itu mungkin diartikan sama mereka jam 8 lewat 1, bagus ya, jam 8 lewat 5, jam 8 lewat 50 gitu saudara ya, kan masih jam 8 saudara ya. Nah waktu saudara masuk, saudara kasih sebagai ragi, saudara tepat waktu. Masuk jam 8, mungkin saudara datang jam 4 pagi gitu saudara ya. Jadi semuanya terus ngikutin saudara, bukan jam 4 pagi. Jadi maju semua, jam 8 jadi jam 8. Atau misalnya begitu saudara masuk di lingkungan tertentu, budaya jujur gitu saudara ya. Tadinya suka bohong, tapi begitu saudara masuk, ada pendeta datang gitu, pendeta. Padahal mereka ngolok gitu saudara ya. Karena mereka tahu kalau ada saudara itu saudaranya jujur banget orangnya gitu saudara ya. Jadi akhirnya mereka juga takut, akhirnya jadi jujur juga. Atau budaya sopan dan lain-lain banyak lah saudara ya. Sama, itu mau saudara di kantor, mau saudara di lingkungan tempat saudara tinggal gitu ya. Kalau di perumahan itu biasanya yang jelek itu apa saudara? Gosip itu saudara ya. Budaya gosip. Nah kalau saudara datang, jangan ikut-ikut gosip gitu saudara ya. Kalau saudara jadi ragi, yang suka gosip jadinya nggak suka gosip. Udah aman, tentram, damai sejahtera. Lingkungan saudara, di tetanggaan saudara itu jadi baik-baik gitu. Nah itu tuh baru ragi. Itu namanya memproklamasikan kerajaan Allah gitu saudara ya, melalui pengaruh yang baik. Di sekolah juga gitu. Yang anak-anak sekolah, yang masih sekolah, biasanya apa kalau sekolah? Ayo, nyontek. Nah, kalau ada saudara, mereka akan takut nyontek. Nggak usah takut sama guru. Saudara datang aja mereka jadi sungkan. Nggak usah, ada Daniel, dia nggak suka nyontek gitu. Nggak usah gitu ya. Itu namanya ragi gitu saudara. Itu dia mengkamiri, dia mempengaruhi lingkungannya gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yang ketiga gimana caranya kita memproklamasikan kerajaan Allah, yaitu mengobarkan pemahaman dan penerapan kerajaan Allah dalam kehidupan. Nah ini supaya praktis gitu ya, apa gitu ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu kehendak Allah saudara di dunia ini. Jadi di dunia ini kan hanya ada dua nih kerajaan. Kalau saudara mau, kalau kita mau bilang ya, hanya dua ada kerajaan, yaitu kerajaan kegelapan, yaitu kerajaan iblis, atau kerajaan terang, atau yaitu kerajaan Allah gitu ya. Jadi manusia-manusia yang ada di dalamnya, di dalam dunia, dia ikut cuma dua, kerajaan iblis atau kerajaan terang gitu, kerajaan kegelapan atau kerajaan terang gitu. Nah tugas kita memproklamasikan kerajaan Allah nih, ya kita di sisi sini kan, kerajaan Allah kan, atau saudara di kerajaan iblis. Nah kalau saudara di kerajaan iblis, saya ajak saudara masuk ke sini, kerajaan terang gitu ya, kerajaan Allah pagi hari ini gitu ya. Nah kalau yang di kerajaan iblis yang memerintah siapa saudara? Ya setan gitu ya, iblis, setan itu yang memerintah. Tapi kalau di kerajaan Allah yang memerintah siapa? Yesus, karena dia rajanya kan, rajanya Yesus. Jadi dengan kata lain kita harus aktif bertindak. Jadi nggak bisa kita diam-diam aja, cuman gini-gini, sini datang gitu ke kerajaan Allah. Tapi kita harus bertindak dengan aktif. Yang gini-gini juga sebenarnya aktif ya. Kalau nggak aktif kan saudara diam aja, cuma ngeliatin, dia di kerajaan iblis, kerajaan kegelapan, kasihan deh katanya. Nah itu pasif. Nah kalau aktif, ajak, ayo sini gitu, tunjukin gimana
hidup yang benar. Bukan cuma tunjukin hidup yang benar, tunjukin juga kalau hidup benar itu apa akibatnya gitu. Apa efeknya di kehidupan kita. Hal-hal yang baik akan terjadi gitu kan saudara ya. Jadi dengan kata lain kita harus aktif nih saudara ya, menunjukkan keteladanan, menginspirasi orang lain, lalu mempengaruhi mereka untuk meninggalkan kerajaan kegelapan tadi. Untuk apa? Menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan terang gitu. Karena kita memang maunya memperluas nih. Memperluas apa? Yang tadi kan sampai seluruh dunia dengar Injil ke kerajaan Allah baru tiba kesudahannya gitu saudara ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan seberapa banyak uang yang saudara dan saya miliki, seberapa banyak makanan minuman yang tersedia di atas meja, seberapa banyak mobil, seberapa banyak rumah saudara, enggak bukan cuma itu saudara, atau seberapa sukses saudara gitu. Tetapi seberapa serupa kita dengan sang raja. Semakin kita serupa dengan sang raja, nah itu yang disebut kita warga kerajaan Allah yang sukses gitu saudara ya. Warga kerajaan Allah yang sukses. Oke. Jadi itu saudara ya. Jadi bukan jangan ukur lagi tentang orang masih naik sepeda gitu misalnya. Ke gereja aja naik motor gitu ya. Bukan itu saudara, bukan itu. Tapi seberapa kita hidup itu dalam kehidupan kita itu kita serupa dengan Kristus. Nah, itu baru dibilang sukses sebagai warga kerajaan Allah gitu ya. Suksesnya lagi apa? Kalau saudara bisa jadi itu proklamator kerajaan Allah melalui apa? Melalui pengaruh positif saudara gitu. Roma 8 ayat 29 bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Gitu saudara ya. Terakhir, jadi ini penutupnya saudara ya. Jadi ayo saya ajak saudara untuk apa? Untuk memproklamasikan kerajaan Allah. Memproklamasikan itu apa? Announce, umumkan gitu. Umumkan kerajaan Allah, budayanya, pola hidupnya gitu saudara ya. Terus tunjukin melalui tindakan saudara. Tunjukin melalui perkataan saudara. Jadi perkataan saudara itu bukan lagi perkataan yang sia-sia gitu. Ingat ya di Amsal saudara, sebentar. Amsal itu ada bilang hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi yang memakan buahnya itu bukan cuman yang mengemakan yang jelek. Mau mengemakan yang jelek makan buahnya, mengemakan yang bagus akan memakan buahnya. Buah hidup, buah kehidupan atau buah kematian. Jadi mari kita ayo saudara, ayo kita yang kita gemakan ya yang baik aja, yang firman Tuhan, yang Injil saudara, beritakan Injil gitu. Gemakan aja. Kita kalau nggak menggemakan ya jadinya ya salah juga gitu. Jadi kalau kita tahu yang baik, kita tahu berita Injil itu apa, kita diem aja ya sama aja tadi juga nggak bagus kan, bukan termasuk salah satu cara untuk memproklamirkan kan, nggak nyampe saudara. Gimana caranya orang tahu saudara nggak umumkan, saudara nggak tunjukin gitu. Jadi yang betul saudara umumin, buat semua orang tahu gitu bahwa kerajaan Allah itu pola hidupnya kayak mana. Kerajaan Allah itu budayanya bagaimana? Tunjukin melalui hidup saudara. Itu ya saudara ya. Saya berdoa supaya saudara dan saya mendengar firman ini, kita sama-sama terima, masukkan dalam hati, kita renungkan sama-sama, dan kita mau melakukannya. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Baik saudara, kita satu dalam doa, kita siapkan juga perjamuan saudara. Mari para imam yang mendengarkan siaran ini, mari saya ajak saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur, mungkin bagikan ke anggota keluarga yang lain. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini yang sudah kami dengar. Biar semuanya itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, di tempat yang paling subur, sehingga itu boleh bertumbuh, boleh menghasilkan buah Tuhan. Dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk semeja dengan Engkau Tuhan, melalui perjamuan kudus Tuhan. Kami mengucap syukur, kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh layak menerimanya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya
bacakan firman Tuhan saudara. Sebab saya ajak saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya saudara. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat roti tubuh dan darah-Mu Tuhan yang boleh kami nikmatin pada pagi hari ini. Kami boleh makan sehidangan dengan Engkau. Kami menunggal dengan Engkau Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus ini memeteraikan Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini juga Tuhan kami percaya yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan Tuhan berikan kekuatan Tuhan, Tuhan berikan kesegaran Tuhan, memberikan harapan Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan bagi setiap mereka yang dalam pergumulan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita saudara, kita sama-sama mau doa syafaat. Mari kita angkat tangan saudara, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh memberkati bangsa kami Tuhan. Mari kita ucapkan sama-sama shalom. Shalom saudara, shalom buat Indonesia Tuhan. Shalom buat kota Balikpapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sebagai warga Indonesia Tuhan. Kami boleh ada sebagai warga kota Balikpapan. Kami boleh ada di negara yang Tuhan cintai, di kota yang Tuhan cintai. Bersyukur Tuhan, Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Memberkati negara kami setiap pembangunannya Tuhan. Dari ujung paling barat sampai ujung paling timur Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Buat kesatuan Tuhan di Indonesia. Buat proses pemilu yang udah selesai Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberikan keamanan Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan supaya bangsa ini Tuhan berkatin buat pemerintahan presiden yang terpilih Tuhan. Wakil presiden yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ada roh takut Tuhan di tengah mereka Tuhan. Buat Tuhan berkati mereka Tuhan. Setiap kebijakan mereka yang akan diambil Tuhan nanti Tuhan. Biarlah semua untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat Balikpapan. Tuhan berkati terus pembangunannya Tuhan yang terlihat begitu pesat Tuhan. Tuhan berikan kepada wali kota kami Pak Rahmat Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Supaya semua masalah-masalah yang timbul dengan percepatan pembangunan ini Tuhan, dia boleh Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan Tuhan, beri solusi Tuhan yang terbaik Tuhan buat kota Balikpapan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati semua yang dikerjakannya Tuhan. Lindungi perjalanannya Tuhan. Kau yang menyertai semua. Terima kasih, kami mengucap syukur juga buat Rocket Way. Kami terus berkata Tuhan, tanda ajaib Tuhan. Kami sekarang masih lihat gambar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Sekarang pun Tuhan, sudah mulai Tuhan pembangunannya naik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak lama lagi kami akan melihat fisiknya terbangun Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati panitia yang bekerja Tuhan. Semua yang diperlukan Tuhan, dananya Tuhan, semua material Tuhan, tukang-tukangnya Tuhan, dilindungi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur.
biar Rock Gateway terbangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami alaskan semua doa syafaat kami itu, kami percaya Tuhan yang menjawab Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam sakit penyakit. Kami percaya Engkau menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Datang Tuhan, Engkau yang jamah hidup mereka Tuhan. Hadir Tuhan di depan mereka Tuhan. Biar mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Mereka akan mendapatkan harapan yang baru Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, mereka akan mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam pergumulan Tuhan, yang dalam beban yang berat Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Mereka boleh bangkit Tuhan kembali Tuhan. Mereka akan penuh dengan harapan dan mereka menaruh harapannya hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan tutup ibadah kami pada hari ini. Mari kita saudara angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Kami percaya, kami beriman Tuhan bahwa kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor, diberkati keluar masukmu. Bahkan percaya juga bahwa dengan Tuhan sudah mengurapi mulut kita dan kita bisa berkata kepada dua tangan kita. Ayo ucap berkat saudara pada dua tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengasihi engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Ayo kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.